あいうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾラップで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Selamat datang di channel Belajar Jepang. Tempatnya kamu bisa belajar banyak hal menarik mengenai Jepang, mulai dari bahasa hingga hal menarik mengenai kehidupan di Jepang. Bersama saya Reza. Saya Hasnul. Terima kasih pada teman-teman yang masih setia pada channel ini. Semoga hal ini menjadi motivasi kami untuk terus sharing ilmu dan memberikan informasi yang menarik, mulai dari Nihongo hingga hal-hal Jepang lainnya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Gimana belajarnya? Semoga tetap semangat. Jangan sampai kendor ya Reja ya. Ya betul. Ya kalau sesekali capek ya nggak apa-apa lah istirahat. Istirahat sebentar. Tapi jangan kelamaan juga ya biar nggak lupa sama materi-materinya. Iya betul. Nah di kesempatan kali ini kita mau lanjut lagi nih mengenai materi yang udah pernah kita sampaikan sebelumnya, yaitu materi mengenai kata tunjuk. Kata tunjuk ya. Betul. Nah masih pada inget kan rumusnya apa kemarin? Masih dong. Apa sih rumusnya? Ko, so, a, do. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar koso ado dengan akhiran re. Akhiran re Reja ya. Nah, kita refresh sedikit yuk mengenai yang kemarin. Jadi kalau ko ditambah re menjadi kore, yang artinya ini. Nah, lalu ada sore yang artinya itu tapi dekat dengan lawan bicara ya. Iya. Nah, lalu juga are artinya itu tapi sama-sama jauh dari kedua kitanya. Lalu ada juga dore, yaitu yang merupakan kata tanya yang artinya adalah yang mana. Yang mana? Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke perubahan berikutnya dari kata tunjuk ini. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas dengan akhiran re, sekarang kita akan ngebahas dengan akhiran no. Sehingga menjadi apa? Kono, sono, ano, dan dono. Betul. Nah, jadi sebenarnya bedanya apa sih? Sebenarnya sih intinya sama ya. Secara penggunaannya, kalau yang depannya ko tetap ini, yang so tetap itu dengan yang dekat dengan lawan bicara. Yang kalau yang a itu tapi jauh dari keduanya. Lalu yang do itu tetap sama kata tanya. Bertanya. Nah, tapi apa sih bedanya? Nah, untuk kita jelasnya ya. Untuk lebih jelasnya, seperti biasa, siapin dulu alat tulis dan kertas kalian. Nihongo no kurasu wo hajimarimasho. Nah, kalau kemarin kita belajar kore, sore, are, sekarang kita belajar kono, sono, ano. Bagi teman-teman yang suka nonton anime dan baca manga, pasti udah sering banget dengerinnya ya, Reja ya. Sering dipakai nih di anime-anime. Tapi emang bedanya apa sih sama kore, sore, are gitu? Nah, kono, sono, ano, dan kore, sore, are ada bedanya Reja. Cara pemakaiannya ya. Misalnya, kalau kore, sore, are itu langsung kita tempel dengan kata wa. Korewa nani-nani. Sorewa nani-nani. Nah, kalau kono, sono, ano ini harus kita tempel dengan kata benda. Jadi kono misalnya kono hong berarti buku ini. Buku ini. Nah, jadi harus kita tempel dengan kata benda. Harus selalu ya digabung ya. Iya. Berarti dia nggak bisa berdiri sendiri dong ya? Iya, nggak bisa berdiri sendiri. Iya betul. Nah, setelah kono dan kata benda baru kita tambahkan wa atau ga. Oke. Yuk untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, anoki wa chisai desta. Artinya pohon itu tadinya kecil. Kedua, kono mikang wa amai desu ka? Apakah jeruk ini manis? Contoh nomor 3, ano hito wa sefu dewa arimasen desta. Orang itu dulunya bukan seorang chef. Contoh nomor 4, sono hankachi wa shiroi dewa arimasen. Sapu tangan itu bukan berwarna putih. Contoh nomor 5, kono jiso wa atsui desu. Kamus ini tebal. Dari contoh kalimat di atas, dapat kita lihat bahwa setiap kata kono, sono, dan ano selalu diikuti oleh kata benda. Baru setelah itu partikel wa. Jadi, kono dan kata benda itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Jika hanya kono aja lalu langsung wa, maka bisa dipastikan bahwa kalimatnya akan menjadi salah. Berbeda dengan kore yang bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan kata benda. Dan bisa juga langsung diikuti dengan partikel wa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat yuk perbandingannya antara kore dan sono berikut ini. Yang pertama, kono megane wa yasui desu. Kacamata ini murah. Kore wa yasui megane desu. Ini adalah kacamata murah. Yang kedua, sono jitensa wa atarashi de wa arimasen. Sepeda itu tidak baru. Sore wa atarashi jitensa de wa arimasen. Itu bukan sepeda baru. Ano kokubang wa kita nai deshita. Papan tulis itu tadinya kotor. Arewa kita nai kokuban deshita. Tadinya itu papan tulis yang kotor. Nah, jelas ya perbedaannya. Kuncinya adalah jika sebelum wa ada kata benda, maka kata tunjuknya adalah kono, sono, atau ano. Tetapi jika sebelum wa tidak ada kata benda, maka kata tunjuknya adalah kore, sore, dan are. Nah, untuk menguji apakah minasan sudah paham atau belum, tinggal kerjain soal latihan yang ada di kolom deskripsi ya. Jika kono, sono, ano sudah, maka tinggal dono yang merupakan kata tanyanya. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa dore itu artinya adalah yang mana. Digunakan ketika kita tidak tahu sesuatu itu yang mana. Misalnya, kita lagi ke pasar nih, mau beli selada. Kita sudah sampai tukang sayur, dan kita lihat sayuran warna hijau banyak banget. Tapi kita nggak tahu selada itu yang mana. Di kondisi seperti ini, kita akan bertanya, dorega sarada desu ka? Yang penjualnya jawab sore des atau kore des. Sedangkan untuk dono, kondisinya adalah saya tahu nih selada itu yang mana, tapi saya mau tanya selada yang bagus itu yang mana. Di kondisi ini saya pakai dono. Cara pengucapannya adalah dono saradaga yoi desu ka? Pada dasarnya penggunaan dono sama seperti dore. Namun karena kono, sono, ano sudah diikuti dengan kata benda, dono pun harus disambung dengan kata benda. Sehingga saya bertanya, dono saradaga nani-nani. Yuk kita lihat perbedaannya antara dore dan dono. Contoh dore. Dore ga martabak desu ka? Artinya martabak yang mana? Contoh dono. Dono martabak ga oishi desu ka? Martabak yang manakah yang enak? Nah, dari sini kondisinya adalah kalimat yang menggunakan kata dore. Contohnya, di meja itu ada banyak makanan, bermacam-macam makanan. Dan kita mau tanya, martabak itu yang mana sih? Nah, kita gunakanlah kalimat dore ini. Nah, lalu untuk yang dono, situasinya adalah di meja ada berbagai macam jenis martabak. Nah, kita mau tanya, martabak yang enak itu yang mana? Baru kita pakai contoh kalimat dono ini. Contoh dore. Dore ga kutsuya desu ka? Toko sepatu yang mana sih? Contoh dono. Dono kutsuya ga ichiban takai desu ka? Toko sepatu yang mana yang paling mahal? Nah, di situasi yang pertama, kita gunakan ketika kita melihat ada banyak toko-toko yang menjual berbagai macam barang. Nah, kita pengen tanya, toko sepatu itu yang mana? Kita gunakan dorega kutsuya desu ka? Di situasi yang kedua, kita udah melihat nih, ada banyak toko sepatu di depan kita. Tapi kita pengen tanya, sepatu yang paling mahal tuh yang mana sih? Nah, kita gunakanlah dono kutsuya ga ichiban takai desu ka? Nah, terlihat ya perbedaannya antara penggunaan dore dengan dono. Simpelnya, dore itu digunakan saat kita mau tanya, A itu yang mana sih? Sedangkan dono itu kita gunakan saat kita mau tanya, A yang titik-titik itu yang mana? Jadi, dore itu bertanya mengenai objeknya yang mana, sedangkan dono itu bertanya lebih spesifik mengenai objek tertentu yang sudah kita ketahui. Nah, minasan gimana? Udah bisa paham ya perbedaannya antara penggunaan kata tunjuk yang akhirannya re dengan akhirannya no? Nah, kenapa sih kita penting banget untuk kita memahami perbedaannya ini? Nah, karena supaya kita nggak salah mengucapkannya ketika kita berbicara dengan orang Jepang.
Nah, memang sih kalau misalnya kita salah-salah dikit penggunaan antara kore dengan kono, mungkin orang Jepang akan ngerti. Tapi ya kalau misalnya kita salah ucap kan juga gak enak juga. Misalnya nih kayak kita ngelihat misalnya pernah dengar bule nih mungkin ngomong. Kalau bule kan ngomong misalnya dia mau ngomong saya mau makan ikan. Tapi ternyata dia salah ngomongnya saya mau ikan makan. Nah, kita kan pasti sebenarnya paham ya, pasti paham sih maksudnya. Cuman kan jadi gak enak ya kedengarannya gitu. Apalagi ini kan termasuk hal yang sebenarnya yang paling dasar banget di dalam kita berbahasa. Nah, apalagi ditambah kata tunjuk ini juga merupakan bisa dibilang magic words lah kalau kita pas jalan-jalan ke Jepang ya. Betul banget ya, sering digunakan sekali ya. Digunakan kita sebagai tutur ke sana. Nah, makanya kita harus pahamin betul nih apa perbedaannya antara kata tunjuk yang akhirannya re dengan yang no, supaya kita nggak kebalik-balik pas kita ngomong di sana. Betul banget. Baiklah teman-teman, kita akhiri materi kita kali ini sampai sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, dan di-like-nya loh. Ya. Agar kita terus termotivasi untuk memberikan konten-konten yang menarik ya Reza ya. Betul. Dan jangan lupa juga kalau ada pertanyaan atau kritik saran, ditulis juga langsung di kolom komentar di kolom komentar. Dan tidak lupa juga kami tuliskan latihan untuk teman-teman di kolom deskripsinya, ada link downloadnya. Ya. Silakan masuk ke sana, link downloadnya kita sediakan kolom latihan. Jangan lupa dikerjain ya. Jangan lupa dikerjain juga. Karena kalau misalnya kita cuma denger doang, cuma di download doang, dikerjainnya percuma ya. Dan dengan menulis dan melafalkan, itulah cara kita belajar yang baik. Ya. Insya Allah ya teman-teman ya. Oke deh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raisyu. Ba. Jatuh. Selada itu yang buat itu. Itu slide. Salah dikit nggak apa-apa. Matiin dulu. Gokil.